Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmatsabar.net. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan mencoba bagaimana caranya kita itu bisa menghubungkan si iPad A16 ini, A16 ini ke monitor ataupun ke capture card, teman-teman. Dan kebetulan kita ada alatnya di sini, sehingga di sini kita akan coba secara langsung, ya. Ini ada pengalaman yang saya bagikan secara langsung di sini. Bagaimana cara kita menghubungkan antara si iPad A16 ini yang dia hanya memiliki satu port untuk data, yaitu port USB Type-C. Sebelumnya memang untuk yang iPad versi sebelumnya itu memakai Lightning ya, tetapi di sini dia memakai USB Type-C, teman-teman. Dan ya, sayangnya memang tidak ada port lainnya lagi ya, teman-teman. Port audio tidak ada, port apalagi ya, port micro tidak ada ya, teman-teman, micro SD. Jadi di sini hanya satu aja di sini ya. Ini super hemat sekali dia Type-C ini, teman-teman. Dan yang lainnya ya ini ya, celahnya ada di speaker ya, teman-teman. Jadi di sini ada 1, 2, 3 dan 4, just like that. Gak ada yang lain, teman-teman, kecuali di sini ada ini ya, teman-teman ya, ada port untuk daya pakai magnetik di sini gitu ya. Tuh kalian lihat di situ, daya magnetik. Jadi itu buat menghubungkan ke keyboard ataupun ke perangkat lainnya yang dia itu menggunakan itu tadi ya, teman-teman ya, sambungan magnet. Nah, case kali ini tuh kayaknya sederhana, teman-teman. Jadi ini tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah alat yang dulu pernah kita gunakan, teman-teman. Kita demokan secara langsung untuk si Chromebook ya, teman-teman ya. Di sini ada HDMI itu. Iya, ini dia Type-C ya. Ini ke Type-C ya, teman-teman. Jadi ini untuk yang versi ekonomis. Dan dulu pernah aku review beberapa ya, teman-teman. Jadi ada yang modelnya dongle ya, semacam dongle ini, teman-teman. Jadi ini adalah Type-C ke HDMI female. Jadi nanti kalau kalian itu punya kabel HDMI, itu bisa langsung dicolokkan di sini dan ini langsung ke situ. Nah, ini untuk dua alat ini, teman-teman. Dua alat ini tuh Chromebook yang aku punya, Samsung Chromebook 4 aja itu bisa. Saya rasa dengan perangkat yang harganya lumayan, walaupun di sini titelnya entry level ya di kelasnya. Kita langsung aja ya, teman-teman. Kita mulai eksperimen ya. Pertama di sini kita akan menggunakan monitor dulu, bro. Ya, jadi monitor ini sebelum kita ke capture card, di situ kita copot dulu untuk itu ya, untuk HDMI-nya, teman-teman. Karena di sini untuk HDMI-nya dia hanya satu aja, teman-teman, untuk portnya. Jadi kita harus copot dulu. Lalu di sini kita langsung pasang aja di sini untuk HDMI-nya. Sudah kepasang ya, teman-teman ya, di situ. Dan tibalah saatnya di sini kita langsung coba secara langsung ini kita hubungkan ke iPad A16 toh. Ini terlihat sudah jam 2 pagi ya, teman-teman ya. Jadi Senin 23 Juni. Ini dalam kondisi lock screen ya. Kita akan langsung colokkan saja di sini, teman-teman. Sebentar. Klik. Udah nyolok ya, teman-teman ya di sini. Kita lihat apakah ada respon. Ini belum ada respon, kita lihat. Kita akan coba buka ya, teman-teman. Yes. Wow, ternyata bisa, teman-teman. Right. Nah, ini kalau bisa kayak gini, istilahnya itu ini kayak kalau di smartphone, teman-teman, itu mirip kayak MHL kayak gitu, teman. Tapi ini saya rasa penamaannya berbeda ya, mungkin ya, teman-teman. Tapi yang jelas di sini ini adalah fungsi yang memungkinkan Type-C ini dia bisa untuk keluaran grafis, teman-teman, seperti itu, atau untuk output ini ya, teman-teman ya, ke layar seperti itu. Dan wow, di sini untuk si iPad A16 ini dengan ini monitor ini biasa ya, teman-teman ya. Ini hertznya juga kecil.
Jadi kalau misalnya kalian berharap ini bener-bener high, itu enggak teman-teman. Ini monitor murahan dan kelihatan tajam ya teman-teman ya di sini. Dan ketika di sini iPadnya mati, wow, dia juga ikut mati nih teman-teman. No signal, berarti dia itu harus dalam keadaan ini hidup nih, tuh seperti itu teman-teman. Kita akan pakai ini. Nah, dalam kondisi itu hidup, maka dia akan langsung mengalirkan listrik di sini ya teman-teman ya, sama datanya gitu ya di situ. Gitu bro, ini sekarang ke situ gitu kan. Tuh bisa ya teman-teman. Nah, hanya aja di sini kita akan coba lihat di pengaturan, apakah ada pengaturan khusus yang keluar di sini. Coba di display. Nah ini dia. Jadi pada bagian display teman-teman, di sini itu terdapat langsung nih. Jadi ada ketika kita hubungkan dengan monitor, ya kalian lihat di situ itu mirroring ya teman-teman ya. Ini bukan extern tetapi mirroring, seperti yang tak bahas di pembahasan sebelumnya tentang stage manager, dan ini tidak support untuk itu. Nah ini sudah langsung bisa ya teman-teman ya, di sini ngedeteksi si monitornya teman-teman ya, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kita juga bisa lihat di sini di bagian auto lock-nya. Di sini ternyata 2 menit ya auto lock, dan dia ketika 2 menit nggak ngapa-ngapain langsung auto lock. Kita akan langsung lihat di bagian sini ya. Ini kan built-in retina display. Berarti ini yang ada di iPad screen kalian, bro. Dan untuk yang ini itu adalah monitor kita itu ya, monitor kita yang tercinta. Ngeblur teman-teman. Oke. Monitor kita yang tercinta ya, nggak masalah sih kalau menurutku ya kayak gini. Saya tidak terlalu ini ya, saya tidak terlalu mempermasalahkan ini tajam atau ini seperti apa, itu enggak ya teman-teman ya. Penting di sini bisa nyala, dan ya itu enggak artefak ya teman-teman ya, enggak artefak, itu udah bagus ya teman-teman, just like that sih. Oke, seperti itu. Dan di bagian sini ternyata ada standar dynamic range SDR, dan ya karena kalau kalian lihat di sini di pembahasanku sebelumnya pun kita udah beritahukan kepada kalian, ini tuh alat ini cuman 30 ribuan ya, atau ya di bawah 50 ribuan lah ya, fluktuasi harga ya biasanya naik turun gitu ya, seperti itu. Dan ini ya murah ya, perangkat murah, jadi mungkin ini jadi ini ya, jadi penyebab ini ya. Dan di sini allow display mode change. Ini opsi atau pengaturan yang memungkinkan pengguna itu mengubah pengaturan tampilan ya. Jadi kayak resolusi layar, kecepatan refresh rate-nya, terus mode warnanya dengan cepat gitu, itu diaktifkan. Oke, ini bold text ini lebih ke ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita menyalakan ini, dia akan bold atau tebal gitu ya teman-teman di situ. Oke, ini bukan pengaturan di sini, tapi yang jelas ini untuk pengaturan monitornya hanya ada di sini aja. Oke, just like that. Jadi ini bisa untuk ya mirroring ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau presentasi gitu ya, presentasi gitu kan di layar yang mungkin layar yang lebih besar dari ini gitu ya, ini sudah support ya, tanpa kalian harus beli yang khusus ya teman-teman. Karena terkadang ada alat khusus yang memang ya bentuknya sama teman-teman ya, Type C ke HDMI, yang dia fungsinya adalah untuk perangkat-perangkat yang dia itu tidak support itu ya. Kayak kalau di Android kayak gini, di perangkat kayak gini itu MHL kayak itu, yang tidak support MHL, maka dia pakai itu bisa untuk mirroring. Kita pernah coba sebelumnya teman-teman gitu. Karena sebagian besar kalau misalnya smartphone Android itu yang tidak flagship itu biasanya nggak tersedia untuk itu ya teman-teman. Jadi kita harus pakai itu, dan alternatif lainnya bisa pakai koneksi wireless ya teman-teman, seperti itu. Display wireless yang pernah kita bahas sebelumnya pakai mirror screen kayak gitu bro. Langsung kalau ini mati, dia langsung mati gitu ya teman-teman, dan no signal kalau udah lama tuh kan, seperti itu teman-teman. Dan kita bisa atur ya di sini untuk jika kalian itu tidak pengen ini mati-mati gitu ya teman-teman. Nah kalian bisa atur di bagian auto lock-nya. Nah di sini kalian bisa atur di sini untuk auto lock jadi never, seperti ini. Kalau di sini aku memang aku buat 2 menit. Biar kenapa teman-teman? Biar ngirit baterai ya, seperti itu. Dan tentu ya teman-teman ya, ketika kita jalankan ini ya, kita dual screen semacam ini akan memboros ya teman-teman ya, boros baterai juga gitu ya teman-teman, seperti ini ya gitu bro. Dan ya ini sesuai kebutuhan saja ya teman-teman, dan menurutku sih sebenarnya ini ya
buat presentasi aja lah ya teman-teman. Karena di sini untuk aku sendiri ya, untuk layar 11 inci itu udah lumayan besar ya teman-teman, lumayan besar. Oke, jadi ya tidak perlu layar lagi ya teman-teman. Dan ini pun juga bukan extend gitu ya, ini mirroring. Oke, nah ini kan sudah bisa ya teman-teman ya. Dan harusnya sih kalau misalnya di sini untuk monitor ini aja sudah bisa, berarti di sini untuk ini. Nah, kita akan langsung coba secara langsung. Ini untuk capture card ya teman-teman. Kalau capture card ini bisa, kemungkinan capture card lainnya yang biasanya ada yang lebih murah dari ini pun juga mungkin bisa ya teman-teman ya, kemungkinan besar ya teman-teman. Ini buat sampel sih kayak gini ya teman-teman ya. Jadi udah tak coba sendiri. Untuk Chromebook sendiri pun ketika dipakai ini, dipakai yang lain pun juga bisa teman-teman. Jadi oke, cukup mudah untuk menandai itu teman-teman, seperti itu. Dan ya ini sebagai sampel aja untuk capture card. Nice. Oke, langsung ya di sini karena ini udah berhasil. Jadi di sini kita akan langsung ke yang selanjutnya, bro. Oke, kita bisa copot. Nah, seperti ini ketika kita copot maka dia akan langsung hilang ya, teman-teman ya. Di situ kalian lihat tadi untuk displaynya, bro. Nah, lalu Bang, apakah ini recommended kalau misalnya aku itu mau menggunakan double screen? Kalau menurutku teman-teman ya, kalau menurutku untuk A16 ini ya, karena ini tidak ada extend tidak ada, dan ini dia cuman punya Type C aja, saya rasa mendingan ya sudah kalian stay di sini aja, bro. Jadi nggak usah pakai eksternal sih menurutku. Beda kalau misalnya kalian itu mau presentasi ya, sehingga intensitasnya itu tidak terlalu tinggi, dan ya itu resiko kerusakan pun juga itu jadi menurun ya teman-teman ya. Karena ketika kita itu ini ya, kita hubungan kayak gini pun juga ketika kita beli peralatan yang tentunya itu murah misalnya kayak gini ya teman-teman ya, kita kan nggak tahu juga ya teman-teman ya kalau misalnya kita gunakan secara intens terus menerus gitu, bro ya. Cuman itu ketika kita gunakan untuk presentasi ataupun untuk buat konten misalnya, kalau ini nanti bisa ya teman-teman, harusnya sih bisa ya teman-teman. Oke, karena di sini saya masih butuh keyword teman-teman. Jadi ini mungkin pembahasan akan aku pisah ya teman-teman ya. Jadi untuk ini, untuk capture card itu akan aku buat video terpisah ya. Oke teman-teman. Jadi di sini kita akan fokus ke monitor saja teman-teman. Jadi yang tadi untuk yang ini teman-teman, yang harganya murah ini bisa digunakan di sini ya teman-teman ya. Di A16 ini, dan harusnya sih ini kalau kita buat yang kayak biasanya ya, kalau misalnya aku pakai perangkat yang entry level, harusnya yang lebih dari itu gitu ya. Di logika saja ya teman-teman ya, harusnya yang lebih dari itu, yang harganya lebih mahal, harusnya sih bisa. Nah ini dia, jadi kita akan mencoba pakai ini teman-teman. Jadi selanjutnya di sini kita akan copot dulu karena kita tidak punya HDMI yang ada di sini ya teman-teman, yang bisa kita pakai. Jadi di box ya, jadi daripada kita buka-buka, mending kita ambil itu teman-teman. Jadi kita akan ambil dari situ yang nyolok di komputer. Oke, kita copot dulu teman-teman, kita copot dulu. Dan ya ini plastik ya, dari plastik kayak gini tuh, kalian lihat di sini. Nah, ini murah ya teman-teman tuh. Alright, dan ininya pun juga kalian lihat, ini bener-bener tidak keemasan, bro. Oke. Nah, berbeda banget dengan ini ya teman-teman. Kalau kalian lihat ini warnanya udah tuh kan. Ini menandakan kualitas biasanya sih teman-teman ya. Di sini warnanya agak keemasan kayak gini, bro. Dan ini support 4K HDR teman-teman, PX. Kita akan langsung hubungkan di sini. Oke, sudah hubungkan ya teman-teman. Dan ya ini ya komputer. Dan lalu kita copot lagi di sini untuk ini ya. Emang agak ribet, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting di sini pembahasan clear ya. Wah, kayaknya di sini nggak sampai. Oke, sudah teman-teman, dan itu sangat berantakan banget. Ini tak penggeng banget ya teman-teman. Tak penggeng nih teman-teman tuh. Ini karena ini pendek ya teman-teman ya. Biasanya semakin pendek kabel HDMI kalian, itu biasanya akan semakin tidak ngos-ngosan sih ini, karena ya kita ibaratkan aja ini transfer data ya, itu semakin pendek kan cepet ya gitu.
gitu ya teman-teman. Berbeda dengan semakin panjang itu dia akan gitu ya, seperti itu bro. Oke, kalau kalian lihat di sini pun juga sama ya. Di sini ini agak keemasan teman-teman, di sininya tuh ini juga sama, ini agak keemasan teman-teman ya. Dan ini juga support 4K cuman 60 Hz. Dan yang paling penting, ini pernah kita gunakan juga untuk Chromebook bro. Harusnya sih Chromebook aja bisa, masa ini nggak bisa bro. Oke, jadi kita colokkan seperti ini kurang colok ya, tak colokkan dulu teman-teman, jadi biar rapat. Oke, sepertinya di sini maksimal segini teman-teman, dan ini masih ada sisa. Oke, langsung kita agak ginikan biar tidak terlalu jembleng. Oke, langsung kita colokkan. Oke, kita colokkan teman-teman. Bismillah. Nice. Nah, ini masih belum ya, masih belum keluar. Kita lihat di sini, kita klik. Nah, ini ya, seperti ini. Ini harusnya sih sudah mulai bereaksi tuh kan. Nah, bisa ya teman-teman ya. Mati lagi. Nah, langsung kita buka, press to open. Yes. Nah, nice. Kita akan coba lihat ya teman-teman. Ini kan keemasan semua ya teman-teman ya. Keemasan ya, bukan emas tapi keemasan warnanya. Oke, agak ke kuning itu berarti apa? Kuningan. Ya kuning ya, pokoknya kuning itu ya. Ternyata sama aja teman-teman. Jadi untuk yang standar dynamic range, mungkin ini memang monitornya kali ya teman-teman ya untuk ini. Dan kita lihat di sini there is no. Oke, tapi keren juga sih tuh, keren juga sih misalnya kayak gini. Oke, misalnya kita buat desain teman-teman, contoh aja di sini. Wise itu tampilannya bisa gitu ya. Itu tampilannya ketika kita pakai si ini ya, kita pakai si Affinity ini, ternyata dia langsung ke kanvas ya, kanvasnya langsung full tuh teman. Tuh misalnya di sini ya, aku akan tuliskan sesuatu. Oke, misalnya di sini kita tuliskan iPad. Tuh kalian lihat tuh 16 tuh kan. Dia langsung ya teman-teman ya. Jadi oke, alright. Dan itu enak banget teman-teman tuh. Jadi ini cocok ya buat presentasi teman-teman ya, terutama presentasi misalnya kalian itu ada seorang desainer gitu ya, kalian mempresentasikan hasil desain kalian, itu juga bisa teman-teman ya. Nah, ini vektor ya teman-teman ya di sini. Tuh, alright, just like that. Oke, kita gini, terus di sini kita akan coba yang lain. Yang lain itu kayak Procreate ya. Kita akan coba lihat untuk Procreate ini tampilannya sama teman-teman ya, sama. Dan kita akan coba lihat di sini, ini Procreate Dream ya. Dan oke, tampilannya seperti itu. Nice, alright, nice. Oke, close. Terus Procreate gimana kira-kira? Coba di sini kita akan langsung misalnya seperti ini ya. Wish, ternyata untuk Procreate dia juga sama ya teman-teman ya. Untuk Procreate dia langsung jadi ini teman-teman ya, kanvasnya ya, keren loh. Ini kanvasnya bisa langsung jadi menyesuaikan monitor. Kalian lihat sendiri ya di sini teman-teman. Jadi ini kita bisa tuh kan. Keren ya. Right. Kita akan coba lihat di sini. Kita akan coba warnai Z. Oke. Nah, kita akan coba cari oke. Warnanya kita kasih hijau. Mana sih? Bentar, warnanya tak kasih hijau ya teman-teman. Oke, kegedean. Kegedean ya. Terus nah, size-nya kita kasih segini. Tuh. Keren men. Dan ini pun juga dia tidak kelihatan ya untuk ininya. Jadi tiba-tiba aja udah ada tulisan gitu di situ. Tuh kan, keren ya. Alright. 3. Tuh seperti ini ya. Nah, saya kayak gini. Alright. Jadi ini cocok ya buat presentasi teman-teman, terutama presentasi mungkin buat ya seperti ini gitu ya. Jadi ini kan bisa buat mewarnai model 3D, just like that. Dan ini untuk yang Procreate, ternyata dia bisa langsung kanvas. Sekarang kita akan coba tutup
apakah dia akan langsung kembali? Iya, ternyata kembali teman-teman. Jadi untuk Procreate itu tadi dia langsung jadi full, berarti itu menyesuaikan aplikasi kalian juga. Sekarang kita akan coba vector motion di sini. Oke, alright, new project, langsung kita buat 1080 ya. Coba kita buat ini, kita oke ya, sama teman-teman. Jadi itu bukan kayak tadi ya. Right, terus kita akan yang lainnya. Ini ada tone squad, kita lihat di sini. Alright ya sama teman-teman. Jadi itu tidak eksklusif ya. Terus DaVinci Resolve, kita lihat DaVinci Resolve 20. Alright, kita lihat di sini ya, tampilannya juga sama teman-teman. Di situ apakah ini ada pengaturan khusus di mana ini tuh kita bisa full? Ya sepertinya nggak bisa teman-teman. Jadi ini benar-benar sudah maksimal di sini. Oke. Cuman ya nggak enak juga sih teman-teman di sini, kecuali kalau misalnya layarnya gede pun juga di sini, karena nggak extend ya teman-teman, itu berbeda ya di sini. Dan ya nggak cocok juga, dan ini kayak ada kekhawatiran kalau aku ya teman-teman ya, karena aku sendiri ada kekhawatiran kalau misalnya ini nanti akan jadi bermasalah gitu ya kalau digunakan lama-lama. Jadi kalau untuk sekedar untuk presentasi itu kan paling nggak lama juga ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau Affinity Designer itu dia bisa kayak tadi, saya rasa untuk Affinity Photo pun juga dia bisa langsung ke kanvas saja teman-teman, seperti itu sih. Kita akan coba lihat di sini ya. Wih, download sampel ternyata. Oke, janganlah ya. Di sini kita akan coba lihat. Kita buat aja di sini. Ini ada live talk, kita lihat live talk. Oke, nggak ada apa-apa di situ. Kita akan langsung new form dokumen. Kita buat ini ya. Oke, tampilan full HD. Oke, ya ternyata sama teman-teman. Jadi untuk aplikasi desain kayak Affinity, Procreate, dia ternyata juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya yang tadi itu dia tidak full, itu karena kanvasnya kita itu tidak full. Dan ini menyesuaikan ya, karena untuk monitornya dia full HD teman-teman, sehingga di situ nanti di bagian sini maka dia akan menyesuaikan kanvas kalian. Jadi kalau kanvas kalian itu full HD, maka itu jadinya full. Jadi kalau misalnya kanvas kalian itu tidak full HD ya, atau kotak, itu juga akan kotak. Ya intinya kayak gitu teman-teman, dan itu bisa ke kanvas saja. Jadi yang ada di situ kayak tampilan presentasi. Yes, alright, dan menarik. Tuh, alright, seperti itu teman-teman. Dan ya untuk seperti ini dia lumayan ya. Jadi kelihatan banget ya teman-teman. Ya namanya segini juga ya. Walaupun entry level, tetapi ya udah lumayan juga sih, bagus ya udah. Di sini aku rasanya berbeda teman-teman. Ini benar-benar upgrade sih ya. Jadi ya seperti yang tak bilang sebelumnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau upgrade itu pastikan benar-benar ya, jangan sampai kalau misalnya kita mau upgrade itu ternyata perbedaannya cuma sedikit. Nah seperti itu teman-teman. Jadi biasanya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau upgrade ya usahakan paling enggak ya agak lebih melebihi teman-teman. Jadi kalau misalnya kira-kira masih bisa dijangkau oleh perangkat kita sebelumnya, ya mending dikantongi dulu ya teman-teman ya, dikantongi dulu sampai kita itu nanti bisa mencapai itu ya teman-teman ya, mencapai target spesifikasi yang diinginkan, baru kita gitu ya, kita upgrade just like that sih, seperti itu. Dan kita lihat kalau dulu itu pernah kita coba itu ada panas ya di sini, kita akan coba lihat ya, pas kita coba di Chromebook kan panas gitu ya teman-teman. Jadi kita akan coba sentuh di sini, wis ternyata juga sama itu teman-teman ya, panas teman-teman. Di sini panas ya, alright, panas gitu tuh teman. Jadi di sini aku jujur aja ya ada kekhawatiran tersendiri di sini. Bang, kenapa kok kalau misalnya khawatir, kenapa kok kamu coba gitu ya? Ya di sini tentu ya teman-teman ya, ini ada sisi positifnya adalah di sini kita bisa gunakan untuk presentasi bro ya. Jadi untuk presentasi, entah itu presentasi PowerPoint ataupun Office dan sebagainya, atau presentasi desain sekalipun di sini ya, itu bisa langsung. Apalagi kalau misalnya nantinya itu pakai di monitor yang lebih besar kayak gitu, itu udah support di sini ya. Jadi kalian tidak perlu tambah-tambah yang lain gitu ya, yang converter kayak buat yang tidak support MHL, karena di sini sudah support ya. Walaupun ini namanya kayak bukan MHL,
Tapi yang jelas di sini dia support untuk out grafisnya, bro. Out grafis, outputnya dia support just like that. Jadi di sini tidak hanya untuk input saja, untuk port USB-nya ini dia untuk output juga, bro. Seperti itu. Oke, alright. Nah, sekian teman-teman, dan saksikan untuk pembahasan selanjutnya yang kita ngebahas tentang capture card dan tentu akan berkaitan dengan live streaming. Alright. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sih ya, keren. Kita bisa gini, kita akan coba ini. Oke, kita tutup. Alright, satu persatu teman-teman kita akan coba ulik-ulik dan kita coba sinkronkan dengan beberapa pembahasan-pembahasan yang pernah kita coba bahas di Chromebook juga di sini, sehingga nantinya di sini buat teman-teman yang udah subscribe di sini itu dapat mendapatkan wawasan yang lebih gitu ya teman-teman. Ya di sini memang kita tidak ini ya, tidak misalnya ada peralatan yang baru, ada versi baru ganti, ada yang model enggak ya teman-teman, karena ya itu tadi ya, karena tidak ada budgetnya juga gitu ya, ada budgetnya untuk itu. Jadi kita akan ya apa adanya yang ada di sini kita jadikan konten just like that ya teman-teman ya, just like that. Ya mungkin kalau misalnya nanti sudah kita sudah bisa budgetnya udah nambah kayak gitu ya teman-teman ya, kita bisa perbarui yang begini ya, dan ya just like that. Keren ya di sini. Oke, di sini ya kita akan coba GarageBand karena ini udah tak buka teman-teman. Kita mainkan drum, wis, nose. Oke, kita akan nyalakan. Wih, ini ya. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini ada untuk pengaturan soundnya. Ketika ini tak hubungkan ke sini, ternyata di sini dia pakainya sound, dia pakainya adalah sound dari sini teman-teman, dari monitor. Kita akan coba lihat di bagian control center. Nggak bisa ya, multitasking, gesture, home screen, display, wish, halo display mode. Nah, bagian sound ya, bagian sound kita akan coba lihat. Di sini harusnya sih ada ya pengaturan ya, pengaturan untuk itu ya, untuk ke mana? Wih, nggak ada ya, nggak ada men. Jadi di sini langsung bro. Wih, kita lihat di sini tuh apa ya ini ya? Screen mirroring. Ini mirroring ya. Ini screen mirroringnya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini kita bisa atur nih teman-teman ya. Jadi pengaturannya di sini nih. Di bagian sini, ini bagian no playing ini yang ada di sini ya teman-teman. Ini kita klik aja. Ini kita ke iPad. Jadi di sini kita akan menggunakan sound di iPad-nya, bro. Nah, kita buka GarageBand, oke, audio oke. Tuh kan. Ini kebalik nggak sih? Kebalik ya. Kita akan gedein ya. Nah ini untuk ini ya, untuk drum kita akan ganti yang lain. Keluarnya gimana nih? Aku juga masih, aku masih. Oh ini bisa ganti-ganti ya. Ini ada rocket.
Wih, keren ya, keren ini ya teman-teman ya ternyata. Dan ini nggak ada iklan loh, berarti ini gratis ya. Berarti kita akan coba di sini ya, keyboard. Ini ada keyboard juga. Wih, tuh soundnya ternyata ada di sini, di sini, di sini, di sini bro. Wih, nggak bisa digedein ya. Ini kita bisa ganti. Ada banyak banget ini. Kita akan coba pakai yang klasikan grand. Wih, mantep jiwa. Ini ada sound library dan lain sebagainya, tetapi ini download ya, ini download. Wah, ini nanti bisa membengkak ini. Karena di sini cuma 128 ya. Ini aku belum tahu juga ini apakah trial atau gimana untuk GarageBand ini, teman-teman. Cuman ya ini ya, ternyata ini lumayan banyak sekali alat musik yang bisa dimainkan, teman-teman. Wah, ini buat anak-anak ya, ini menyenangkan ya. Menyenangkan juga. Ini ada live loop juga, ini audio recording, AMP juga men ya. I don't know, tapi di sini apakah ada? Nggak ada teman-teman. Jadi entahlah apakah ini GarageBand itu dia full gratis ya, karena ini merupakan aplikasi bundle ya, bundle di sini. Dan oke, kira-kira seperti itu aja lah teman-teman ya. Jadi itu sedikit review ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu penggunaan, dan mungkin kalau misalnya kalian ini mendemokan gitu ya, itu bisa. Dan ya lain kali mungkin kita akan cobain yang ya, karena ini kita udah ke kabel ya teman-teman. Ini kayaknya cara aman untuk mencopotnya. Di sini kita harus dimatikan ya. Kita disconnect. Bisa nggak sih disconnect di sini? Kita disconnect ini, atau ini biar mati dulu ya teman-teman. Ini mati. Oke, kita tunggu sampai ini mati, baru kita copot deh. Kayaknya itu jadi prosedur ya teman-teman ya. Atau di situ nanti kalian matikan dulu untuk monitornya, baru ini kalian cabut ya. Jadi kan ini kan dia mengalirkan data terus nih teman-teman, dari sini ke sini ya, dia ngalir gitu kan teman-teman di sini. Dan kalau misalnya di sini kita cabut gitu kan, berarti otomatis langsung terputus gitu ya teman-teman. Nah tetapi di sini kalau misalnya di sini kita matikan, entah itu dari, nah ini ya, dari sini ketika ini mati, oke kita lihat. Nah ini kan mati nih, kan 2 menit kan tadi dia, jadi 2 menit kita lihat di sini. Alright, wih, ditunggu-tunggu nggak? Ayo. Nah, udah teman-teman. Nah ini ya, sampai itu no signal. 1, 2, 3, no signal. Oke, langsung ya di sini kita bisa copot teman-teman. Copot ya. Oke. Nah sudah teman-teman. Jadi oke. Ini besok mungkin kita akan coba satu aja kali ya teman-teman ya, satu aja di sini. Kalau misalnya di sini ya, biasanya kalau misalnya yang ini tuh bisa, yang kalau pakai ini juga ini pasti bisa teman-teman. Nah seperti itu. Cuman ini ketika kita tuh lumayan ya panas teman-teman bro, panasnya tapi kayak cepat menghilang gitu ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada ini ya, ini didesain untuk bisa mengurangi panas yang di dalam ya. Sedangkan kalau ini kan memang kita nggak bisa merasakan panas kalau nggak panas banget ya, karena ini plastik di sini teman-teman. Tuh ini kan bahannya plastik ya, kalau di dalamnya panas banget itu kita nggak tahu ya teman-teman di sini. Paling kalau misalnya ini panas banget ngelonyok gitu ya teman-teman di sini. Oke, nice. Alright. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.